Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ala. Para ikhwah akhwat yang dimuliakan Allah, saya mencintai kalian semoga Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Menikah itu adalah salah satu sunnah yang dianjurkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." An-nikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa tidak menikah, maka dia tidak termasuk golonganku. Kemudian Nabi SAW menganjurkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Pertama karena agama, yang kedua karena kecantikan, karena keturunan, dan karena hartanya. Maka Nabi menganjurkan mencari wanita yang punya agama agar kita tidak merugi dunia dan akhirat. Tapi ada sebagian sifat-sifat wanita yang harus kita jauhi. Wanita-wanita yang memiliki sifat ini kita jauhi sebelum kita menikahinya agar tidak menjadi penyesalan. Itu dijelaskan oleh di dalam kitab-kitab agama, dijelaskan hal demikian. Ada sebagian sifat yang saya sampaikan. Coba diperhatikan sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, wanita al-annanah. Al-annanah yang sering mengeluh, sering mengadu. Habis Anda menikah setiap hari ngeluh, miskin, susah, gaji nggak naik, dia nggak bisa belanja ini, nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu. Jadi setiap hari dia mengeluh, dan itu akan membebani seorang suami. Dan suami bisa mencari yang haram agar memenuhi permintaan sang istri tersebut. Maka jauhi sifat annana yang selalu mengadu, selalu mengeluh. Yang kedua, al-mumradah. Al-mumradah itu awal mutamaridah. Artinya wanita yang menghadirkan penyakit untuk orang-orang di sekitarnya. Setiap hari pusing, sakit perut, apa segala macam. Padahal dia berpura-pura sakit. Jadi orang-orang yang di sekitarnya terbawa suasana. Jadi mereka kayak hidup di rumah sakit, bukan di rumah sehat, bukan di rumah tangga. Jadi kayak rumah sakit, udah penyakit setiap hari, pura-pura diajak ini, lakukan ini, kerjain ini. Oh, saya maaf lagi sakit, lagi ini. Tapi dia tidak sakit. Kalau dia sakit beneran itu nggak masalah. Tapi dia berpura-pura sakit, maka disebut al-mumradah atau al-mutamaridah. Yang ketiga, al-hannanah. Al-hannanah itu artinya wanita yang selalu rindu kembali, ya, selalu merenung, berpikir kembali kepada suaminya yang dulu atau anak dari suami yang pertama. Dia kadang-kadang menikah suami kedua, tiba-tiba dia kepada suami pertama dia masih ada sifat rindu, ada ingin kembali lagi. Dia punya anak dari suami pertama, dia ada rindu sehingga dia lupa tugas terhadap suami yang dia nikahi pada saat itu. Kemudian berikutnya yang keempat, al-mannanah, yang selalu mengungkit-ungkit kebaikannya. Saya kerjain ini, saya lakukan ini, kamu pulang, saya udah ngepel, saya udah nyuci, sudah masak, sudah ngurusin anak, sudah ngurusin kamu. Nah, itu selalu dia mengungkit-ungkit kebaikan, dan itu salah satu suatu sifat buruk wanita, dan itu menjadi sebab dia tersiksa di neraka jahanam. Kemudian berikutnya al-haddaqah. Al-haddaqah itu artinya wanita yang membebani suami dengan beban yang dia tidak sanggup. Dia udah tahu gaji suaminya sekian, ya uang di dompet suaminya sekian, tapi dia kadang-kadang minta berlebih, minta kelebihan dalam jajan, dalam beli ini, beli itu, jadi membebani suami dengan beban yang dia tidak sanggup mengerjakannya. Kemudian wanita al-barraqah. Al-barraqah itu yang setiap hari dandan terus, di depan cermin terus, kaca terus, oh dandan lagi. Make up udah selesai, waduh dihapusin, diberantakin, mulai lagi. Bibirnya ditebalin, pipinya diapain, dimerahin, segala macam. Jadi dia setiap hari sibuk untuk berdandan. Jadi dia menghilangkan kewajiban, mengurangi, artinya tidak menjalankan kewajibannya terhadap suami dan anaknya. Dan dikatakan wanita barraqah ini adalah wanita yang suka ngambek ketika makan, dan dia mau makan sendiri, nggak mau makan sama suami, sama anak, sama orang tua, sama mertua, dan lain sebagainya. Yang terakhir di antara sifat-sifat yang tidak baik itu adalah asyaddaqah, yang selalu berbicara tentang dirinya, keluarganya, dan pekerjaannya. Kadang-kadang depan suami dia ngomong, oh saya anak fulan, oh keluarga saya begini, pekerjaan saya bagus, kamu bekerjanya di mana, gaji kamu begini, gaji saya begini. Jadi wanita yang selalu bercerita tentang dirinya, dan itu sifat keangkuhan dan kesombongan, itu yang harus kita jauhi. Coba perhatikan sifat-sifat tersebut di wanita yang Anda ingin nikahi. Sebelum Anda menikahi wanita tersebut, periksa apakah ada sifat-sifat itu enggak, karena khawatir keburukan akhlak itu tidak ada obatnya. Semoga Allah berikan perlindungan dan mendapatkan pasangan yang soleh dan soleha. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairan, sahabat-sahabat semuanya sudah mengikuti channel YouTube saya. Semoga yang kami tayangkan itu bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dalam lindungan Allah SWT.